Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mendebokan program yang telah saya rancang terkait merekomendasikan tempat acara pernikahan Islami dengan metode analytical hierarchy proses yang biasa kita sebut dengan AHP. Di sini baik. Di sini saya membuat 3 user. Dalam pertanyaan ini saya membuat 3 user. Ada 3 user. User yang pertama itu pegawai. Kemudian user kedua itu adalah admin. Kemudian user ketiga itu untuk manajer. Nah, masing-masing user itu memiliki peran penting. Jadi user pegawai di sini akan dikendalikan oleh pihak wedding organizer untuk menginput data-data atau data-data alternatif yang akan menjadi sebuah acuan yang akan sebagai mitra kerjasama untuk ditampilkan kepada pihak klien dan diinput di user pegawai. Kemudian untuk user admin adalah tempat pengimputan nilai bobot kriteria, kemudian dari penilaian alternatif. Kemudian untuk pengimputan rumus dan lain sebagainya itu ada di admin. Kemudian untuk user manager itu lebih menampilkan hasil akhir dari penilaian berdasarkan kriteria dengan bobot-bobot yang sudah dihitung dalam alternatif yang sudah menjadi acuan. Dan dari pihak manajer akan memberikan acuan akan menampilkan hasil dari perhitungan berdasarkan AHP ini kepada pihak klien. Nah, yang pertama akan saya tampilkan user pegawai. Nah, untuk tampilan utama di sini lebih ke grafik usulan. Di sini adalah hasil akhir dari penilaian yang sudah kami input berdasarkan 25 alternatif berdasarkan kriteria yang sudah menjadi acuan dari kami. Nah, untuk user pegawai di sini adalah tempat inputan dari pihak wedding organizer untuk memasukkan alternatif yang akan menjadi mitra atau kerjasama dengan pihak wedding organizer. Jadi misalnya yang sudah kita input berdasarkan proposal atau PPT itu adalah 25 alternatif. 25 alternatif di sini ada Masjid Agung Sunda Kelapa hingga Masjid Manarul Amal. Nah, semua pendataan terkait alternatif tersebut itu akan diinput oleh pihak wedding organizer ke dalam program ini. Nah, di sini sudah lengkap inputannya, yaitu pertama ID alternatifnya, kemudian nama tempatnya, kemudian wilayahnya di mana, kemudian daerahnya di mana, dan hasil kriteria dari 6 kriteria akan dimasukkan ke dalam sini. Misalnya fasilitasnya cukup lengkap dengan subkriteria yang sudah kita input. Nah, luas bangunan, akses jalan, jarak masjid, lahan parkir, dan biaya. Dan hasil akhir nilai itu akan ditampilkan di sini. Hasil nilai ini itu akan diinput melalui admin, dan hasil inputan ini juga akan tertampil di user pegawai. Nah, ini untuk edit alternatifnya, kemudian untuk menghapus alternatifnya. Jika ingin menambahkan alternatif bisa ditambah data di bagian tombol tambah data. Nah, kemudian kita masuk ke user admin. Nah, untuk user admin itu untuk tampilan awal juga sama, menampilkan grafik usulan hasil akhirnya. Di sini bisa dilihat nilai preferensi dari kriteria atau rumus dari nilai AHP itu sendiri, yaitu rumusnya seperti ini. Kemudian kriteria yang menjadi acuan itu adalah 6 fasilitas luas bangunan, akses jalan, dan lain-lain. Kemudian untuk alternatif yang menjadi acuan atau mitra sebagai kerjasama dari wedding organizer yang akan ditampilkan kepada klien itu ada 25, akan ditampilkan di sini. Dan ini grafiknya. Kemudian untuk jadi user ini, admin ini akan tempat di mana pengimputan nilai atau pembobotan nilai dari nilai kriteria, kemudian dari rumus nilai preferensi, kemudian dari nilai alternatif. Nah, pertama kriteria. Dari kriteria itu untuk ID-nya C1, C2 sampai C6, kemudian nama kriteria fasilitas,
Kemudian bobotnya berdasarkan nilai yang sudah diinput. Jadi nilai tertinggi dari kriteria, di antara kriteria itu adalah jarak masjid 0,38 sekian, kemudian biaya 0,312 dan sekian. Nah, untuk ingin menambahkan nilai kriteria atau data kriteria bisa masukkan tambah data di sini. Nah, ketika data sudah diinput, data kriteria yang sudah diinput akan dimasukkan di perbandingan di sini. Analisa kriteria. Nah, di sini rumus dari metode AHP akan diimplementasikan di sini. Jadi dari fasilitas terhadap kriteria pertama mendapatkan penilaian terhadap kriteria kedua. Misalnya fasilitas itu seperti di proposal, fasilitas itu sama penting dengan luas bangunan. Berarti nilainya 1. Kemudian untuk fasilitas itu mendekati lebih penting daripada akses jalan. Nah, begitu selanjutnya hingga sampai lahan parkir itu sangat penting bagi sangat penting dari biaya. Bagi sangat penting. Dan ketika udah menganalisis di sini akan menampilkan perbandingan kriterianya. Jadi fasilitas pertama itu fasilitas dengan fasilitas nilainya 1. Kemudian ini berdasarkan nilai hasil wawancara dari pihak wedding organizer. Dari hitungan-hitungan dari fasilitas ke fasilitas dan rumusnya seperti ini dan dijumlahkan hingga mendapatkan seperti ini. Nah, dari hasil nilai AHP rumusnya akan mendapatkan hasil dari 0,09 dan menjadi hasil akhir prioritas seperti ini. Nah, jadi nilai berdasarkan kriteria yang tertinggi adalah jarak masjid 0,3875, kemudian untuk biaya 0,3125. Nah, ini tampilannya. Kemudian setelah itu kita masukkan nilai alternatif. Nah, untuk nilai alternatif di sini kita tambah dari tambahan data yang sudah diinput dari user pegawai akan masuk ke dalam nilai preferensi yang ada di admin dan diinput di user ini. Jadi diinput akan ditampilkan misalnya fasilitasnya luas itu akan mendapatkan bobot nilainya 100, kemudian luas bangunan itu misalnya luas itu mendapatkan bobot nilainya 100. Kalau misalnya luas bangun itu nilainya 60 atau kecil itu akan mendapatkan bobot nilai 60 sesuai dengan proposal atau PPT yang sudah kami rancang. Nah, setelah menginput data, akan ditampilkan seperti ini. Jadi analisa alternatif dari berdasarkan alternatif sudah ditampilkan dibobot berdasarkan kriteria yang sudah kami input. Jadi kayak misalnya Masjid Agung Sunda Kelapa itu Jakarta kriterianya fasilitas nilainya 80, luas bangunnya 60, akses jalannya 80 dan seterusnya. Fasilitasnya 80 berarti cukup luas, kemudian luas bangunannya 60 itu berarti kecil, akses jalannya 80 berarti cukup dekat, kemudian jarak masjidnya 100 itu dekat, lahan parkirnya 60 itu berarti kecil, kemudian biayanya 100 itu berarti biayanya murah. Nah, dari perbandingan nilai alternatif ketika sudah ini akan mendapatkan hasil akhir seperti ini. Hasil akhirnya dari hasil akhir 80 yang sudah diinput berdasarkan hasil wawancara dengan pihak wedding organizer akan dikalikan dari bobot ke fasilitas dari bobot kriteria akan dikalikan dengan penilaian berdasarkan setiap masing-masing alternatif. Nah, jadi 80 dikali 0,1213, kemudian 60 dikali bobot dari luas bangunan, kemudian penilaian dari akses jalannya Masjid Agung Sunda Kelapa akan dikalikan dengan bobot kriteria dari akses jalan. Nah, sehingga akan mendapatkan hasil seperti ini. Hasil akhirnya akan mendapatkan nilai seperti ini. Dan dari hasil masing-masing kriteria berdasarkan masing-masing alternatif akan dijumlahkan dan mendapatkan nilai akhir sebagai berikut 91.77. Dan di antara hasil akhir yang paling tinggi adalah Masjid Manarul Amal yang memiliki nilai bobot adalah 94.851. Nah, ketika sudah mencapai hasil akhir di sini, kita akan
program ini dari hasil program akan dialokasi, maksudnya akan dibagikan berdasarkan wilayah. Nah, untuk wilayah Jakarta Selatan itu Masjid At-Taqwa adalah nilai tertinggi. Kemudian untuk Jakarta Pusat adalah Masjid Agung Sunda Kelapa. Kemudian untuk wilayah Jakarta Barat adalah Masjid Manarul Amal. Kemudian untuk wilayah Jakarta Timur itu Masjid Baitul Salam. Nah, ini adalah nilai-nilai yang tertinggi berdasarkan rumus dari AHP dan dikombinasikan dengan hasil wawancara dari pihak wedding organizer. Nah, ini untuk user admin. Kemudian untuk user manager adalah lebih menampilkan hasil akhirnya. Nah, jadi untuk pihak manajer itu akan memberikan edukasi kepada pihak klien dengan menggunakan user ini. Jadi dari pihak wedding organizer akan memperlihatkan kepada klien bahwa misalnya dalam laporan hasil survei kami, hasil pendataan dari kami, di daerah Jakarta Selatan itu yang paling rekomendasi adalah Masjid At-Taqwa. Karena kenapa? Itu memiliki bobot paling tinggi. Itu Masjid At-Taqwa, kita lihat Masjid At-Taqwa. Nah, Masjid At-Taqwa itu memiliki jarak masjid yang dekat dan biaya yang cukup murah dengan nilai yang 100, cukup murah. Dan akan tetapi di sisi kekurangannya lahan parkir yang kecil. Lahan parkirnya kecil dengan memiliki nilai bobot 60. Kemudian akses jalannya juga itu cukup baik, mendapatkan nilai 80, akan tetapi memiliki luas bangunan yang cukup kecil. Yang kecil sehingga mendapatkan nilai 60 dan fasilitasnya juga 8. Itu cukup luas dengan cukup lengkap dengan mendapatkan nilai 80. Nah, jika dari pihak klien, jika dari pihak customer ingin mencari yang biasa-biasa aja, yang memiliki standar nilai yang murah, akan tetapi fasilitas yang cukup lengkap, itu bisa memiliki referensi dari ranking pertama atau kedua. Kenapa nilai hasil akhirnya di antara yang lainnya adalah cukup tinggi dibandingkan dengan alternatif yang lain? Dikarenakan karena dari kriteria bobot kriteria yang paling tinggi adalah jarak masjid dan biaya. Jadi itu menjadi acuan utama bagi pihak wedding organizer untuk ditampilkan kepada pihak klien. Kemudian jika ingin mencari yang fasilitasnya lengkap, kemudian luas bangunannya luas, kemudian lahan parkirnya luas, itu bisa menjadi referensi di ranking ketiga dengan nilai yang di bawah dari Masjid Palapa dan Taqwa. Akan tapi kecenderungan dari pihak yang ingin mendapatkan fasilitas yang lengkap dan lain sebagainya yang bagus, itu relatif memiliki harga yang cukup lumayan mahal. Sehingga di sini kita lihat Al-Azhar jika dibandingkan dengan Masjid At-Taqwa itu memiliki nilai yang murah, nilai yang 100, yang berarti bobot nilainya murah. Dengan Al-Azhar yaitu cukup mahal 80. Di dalam proposal itu ketika dalam kriteria biaya itu ketika bisa dikategorikan mahal itu ketika udah mencapai 5 juta ke atas, dengan nilai 5 juta ke atas. Kemudian dia akan dikategorikan cukup mahal itu ketika di antara 3 juta dengan 5 juta. Dan bisa dikategorikan murah itu di antara 3 juta ke bawah. Dan Masjid Al-Azhar itu menjadi memiliki nilai yang cukup mahal, berarti di antara kisaran 3 juta hingga 5 juta. Nah, begitupun dan lain sebagainya. Untuk wilayah Jakarta Selatan, kemudian untuk wilayah Jakarta Pusat, kemudian untuk wilayah Jakarta Barat dan wilayah Jakarta Timur. Nah, di sini saya ingin memberikan satu contoh. Akan saya input alternatif, salah satu alternatif mungkin misalnya saya ingin memasukkan alternatif Universitas Hidrologi misalnya. Nah, di sini akan diinput oleh pihak pegawai atau dari pihak wedding organizer itu sendiri. Nah, misalnya di sini tambah data alternatif yang ke-26, nama tempatnya misalnya Universitas Trilogi, oke, wilayah Jakarta Selatan, kemudian daerah Kalibata, kemudian fasilitasnya luas, kemudian fasilitas lengkap,
kemudian luas bangunannya luas, akses jalannya juga bagus, jarak masjidnya itu dekat, kemudian lahan parkirnya juga luas, kemudian biayanya murah, tidak mahal. Simpan. Nah, dia akan masuk ke alternatif ke 26, ID 26. Nah, untuk penilaiannya kita masuk ke user admin, yang dimana akan dipegang oleh pihak Neos Motion Studio. Nah, untuk nilai awal di sini kita bisa lihat. Di sini belum terinput ya, Nah, kita tambah data dulu untuk Universitas Trilogi terakhir. Yang ke-26, untuk fasilitas tadi lengkap berarti mendapatkan nilai bobot 100. Kemudian luas bangunan juga luas, itu mendapatkan bobot 100. Akses jalan bagus mendapatkan bobot juga 100. Jarak masjid dekat bobot 100. Lahan parkir luas 100. Biaya juga tidak mahal berarti 100. Nah, sempurna lah Trilogi. Nah, berhasil. Kemudian di sini kita akan lihat perbandingannya alternatif. Nah, di sini kita lihat untuk perbandingan Universitas Trilogi memiliki nilai bobot 100 yang dengan keterangan baik. Kita bisa lihat kriterianya fasilitas 100, luas bangunan 100, akses jalan 100, dan lain-lain 100. Dan kita lihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya dari hasil 100 ini akan dikalikan dengan bobot kriteria, sehingga mendapatkan hasil yang seperti ini. Hasil sebagai berikut, dan hasil akhirnya adalah 100 misalnya. Dan kita lihat usulannya atau rekomendasinya. Nah, untuk di wilayah Jakarta Selatan, tempat ranking paling tertinggi adalah Universitas Trilogi di daerah Kalibata dengan hasil akhir 100. Maksudnya hasil 100. Oke. Nah, jika ingin mengedit juga bisa. Kemudian untuk menghapus juga bisa. Nah, baik. Ya, kembali seperti normal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari demo program yang telah saya rancang untuk merekomendasikan tempat walimah di daerah tempat pernikahan Islami di wilayah DKI Jakarta. Semoga bermanfaat dari pihak wedding organizer dan pihak Neos Motion Studio, dan menjadi sebuah acuan agar memudahkan klien dalam merekomendasikan tempat yang sesuai dengan kebutuhan. Dan itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada perkataan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.